Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu Guru. Sekarang adalah pertemuan ke-12. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi pengukuran sudut. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoanya dipimpin sama Muhammad Miki Kanaka. Alhamdulillah. Tadi pagi di rumah kalian sarapan dulu nggak? Enggak. Masa nggak sarapan? Udah ya, udah makan roti ya. Ibu bakal cek semangat kalian. Kalau ibu selamat pagi, kalian jawab pagi, semangat, ceria. Sambil senyum ya. Cobain. Selamat pagi. Pagi, semangat, ceria. Coba perhatikan dan dengarkan ya. Pengertian sudut. Jadi, sudut itu merupakan suatu daerah yang dibatasi oleh dua garis yang saling berpotongan di satu titik. Jadi, sudut merupakan suatu daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik. Sekarang anak-anak coba perhatikan benda-benda yang ada di sekeliling kita. Contohnya, coba lihat ke bawah. Ada ubin lantai ya. Ini berbentuk persegi, di mana persegi ini memiliki 4 titik sudut. 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini termasuk ke dalam jenis sudut siku-siku. Siku-siku memiliki nilai berapa? 90 derajat. Ini titik sudutnya, dan ini yang dimaksud dengan kaki sudut. Selanjutnya kita lihat pulpen ini. Pulpen ini termasuk ke dalam jenis sudut lancip. Jadi sudut lancip itu lebih kecil daripada sudut siku-siku ya. Ini sudutnya. Dan ini adalah kaki sudut. Selanjutnya anak-anak coba lihat di sini ibu punya lidi. Nah, lidi ini berbentuk sudut tumpul. Sudut tumpul itu merupakan sudut yang lebih besar daripada sudut siku-siku dan sudut lancip. Nah, ini titik sudutnya. Terus ini kaki sudutnya. Selanjutnya ada satuan pengukuran tidak baku, di mana pengukuran sudut dapat dilakukan dengan menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara umum atau secara ilmiah. Karena pengukuran ini tidak dapat dinyatakan dengan jelas atau tidak dapat digunakan untuk memeriksa ketepatan suatu ukuran. Tetapi kita dapat membuat pengukuran sudut dari kertas origami. Coba perhatikan gambar berikut. Ternyata kita bisa mengukur besar suatu sudut dengan sudut yang lain, atau dengan menggunakan satuan tidak baku. Coba perhatikan gambar berikut. Mana saja yang menunjukkan sudut? Nah, kalian pinter ya, langsung di checklist. Lalu ada tugas ya, amatilah beberapa benda di sekitar rumah yang memiliki sudut. Tuliskan nama benda beserta jenis sudutnya, minimal 5 benda ya. Dikerjakan di buku tulis. Oke, semangat! Selanjutnya penjelasan dari Ibu Erina. Halo, Assalamualaikum anak-anak. Nah, hari ini Ibu akan membahas mengenai sifat-sifat dari bangun datar. Nah, ada yang ingat gak apa aja sih bangun datar itu? Nah, ayo sekarang kita nyanyi ya. Ayo kita belajar menghafal bangun datar. Ada persegi panjang, lingkaran jajar genjang. Selanjutnya layang-layang, hey, persegi belah ketupat, segitiga trapesium.
itu nama-namanya. Nah, udah ingat kan nama-nama dari bangun data? Nah, yang pertama, Ibu akan membahas mengenai sifat dari persegi. Nah, bisa lihat ya anak-anak, di sini ada gambar persegi. Nah, persegi ini memiliki sifat yang pertama ini semua sisi sama panjang. Nah, bisa dilihat di sini ya. Sisi AB, sisi AD, sisi DC, sisi CB memiliki panjang yang sama, yaitu 8 cm. Nah, untuk sifat yang kedua yaitu memiliki 4 titik sudut. Kita bisa hitung ya di sini 4 titik sudut, yaitu A, B, C, dan D. Nah, untuk sifat yang selanjutnya yaitu kedua sisi berhadapan sejajar. Nah, kita bisa lihat ya, sisi AD dengan sisi CB itu sejajar. Nah, kalau sisi AB itu sejajar dengan sisi DC ya. Nah, untuk sifat yang terakhir yaitu memiliki 4 sudut simetri. Yang dimaksud dengan memiliki 4 sudut simetri yaitu memiliki 4 lipatan. Kita coba ya. Yang pertama, kita lipat sisi A dan C, kita lipat kepada sisi B dan D. Nah, 1, lalu kita lipat lagi, 2, kita lipat untuk yang 3, dan kita lipat lagi jadi 4. Nah, persegi ini memiliki 4 simetri. Selanjutnya yaitu bangun datar persegi panjang. Di sini ada gambar dari persegi panjang. Persegi panjang memiliki sifat-sifat. Yang pertama itu sisi yang berhadapan, sejajar dan sama panjang. Bisa dilihat ya, sisi A, B, D, C itu sama panjang dan sejajar. Lalu sisi AD dengan sisi BC ini sejajar dan juga sama panjang. Nah, untuk sama panjang bisa dilihat ya, sisi A, B, D, C itu sama panjang dan sejajar. Lalu sisi AD dengan sisi BC ini sejajar dan juga sama panjang. Nah, untuk sifat yang kedua yaitu memiliki sudut siku-siku. Nah, ini ya yang namanya sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini bernilai 90 derajat. Lalu memiliki, nah persegi panjang ini memiliki atau mempunyai diagonal yang sama panjang dan membagi 2 sama panjang. Nah, anak-anak, ini adalah yang dinamakan dengan diagonal. Apa sih diagonal itu? Diagonal adalah sebuah garis yang ditarik dari titik sudut yang membelah bangun menjadi 2 bagian. Nah, titik A ditarik ke titik C, sedangkan titik B ditarik ke titik D, akan menghasilkan 2 bagian dari bangun tersebut. Kita akan membahas mengenai segitiga. Nah, segitiga ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Nah, untuk pembahasan yang pertama adalah segitiga sama sisi. Nah, gambarnya seperti ini anak-anak, segitiga sama sisi. Nah, untuk sifat yang pertama, segitiga sama sisi ini memiliki 3 buah sisi yang sama panjang, lalu memiliki 3 buah dan besar sudutnya pun sama, yaitu 60 derajat, lalu memiliki 3 simetri lipat. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu segitiga sama kaki. Nah, ini gambarnya untuk segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki ini memiliki sifat-sifat. Sifat yang pertama yaitu memiliki
memiliki dua sisi yang sama panjang. Nah, 1, 2. Nah, sama kan? Lalu memiliki dua titik sudut yang sama besar. Nah, titik sudut A dan titik sudut B besarannya sama. Lalu memiliki satu simetris atau satu lipatan, yaitu sisi A dan C dilipat ke sisi B dan C, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu segitiga sembarang. Nah, bisa dilihat nih gambar dari segitiga sembarang. Ini adalah gambar dari segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang ini memiliki ciri-ciri, yaitu ketiga buah sisinya tidak sama panjang, lalu semua besar sudutnya tidak sama panjang dan tidak memiliki simetri lipat. Nah, anak-anak, untuk bangun datar yang selanjutnya yaitu jajar genjang. Nah, di sini ada gambar dari jajar genjang. Nah, untuk sifat yang pertama yaitu jajar genjang memiliki sisi yang berhadapan sama panjang. Bisa dilihat di sini sisi AB dengan sisi DC memiliki panjang yang sama, sementara sisi AD dengan sisi BC memiliki panjang yang sama. Nah, bisa dilihat ya. Lalu untuk sifat yang kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Nah, sudut A dengan sudut C besarannya sama, sedangkan sudut B dengan sudut D itu besarannya juga sama, lalu mempunyai diagonal yang tidak sama. Kita bisa lihat ya, diagonal dari titik A ke titik C itu panjangnya 9 cm, sementara diagonal dari titik B ke titik D itu panjangnya 5 cm. Berarti jajar genjang ini tidak memiliki diagonal yang sama panjang. Lalu bangun datar yang selanjutnya adalah lingkaran. Bisa dilihat ya, ini adalah gambaran dari lingkaran. Lingkaran ini memiliki satu titik pusat, yaitu yang berada di tengah, lalu memiliki sisi lipat yang tidak terhingga. Jadi lingkaran ini bisa dilipat beberapa kali sampai tidak terhingga, seperti itu. Lalu memiliki jumlah derajat yaitu 360 derajat. Nah, untuk bangun datar yang selanjutnya yaitu layang-layang. Nah, di sini ada gambar layang-layang nih, anak-anak. Bisa dilihat ya. Layang-layang ini memiliki sifat, untuk sifat yang pertama yaitu memiliki dua sisi yang sama panjang. Untuk sifat yang pertama yaitu memiliki dua sisi yang sama panjang. Bisa dilihat ya, sisi AD dan sisi AB ini memiliki panjang yang sama, sementara sisi BC dan sisi DC ini memiliki panjang yang sama. Lalu untuk sifat yang kedua yaitu mempunyai sepasang sudut yang sama besar. Nah, sudut yang sama besar itu adalah sudut D dan sudut B ya. Nah, untuk untuk sifat yang ketiga itu kedua diagonal saling tegak lurus. Nah, di sini diagonal dari titik A ke C dan diagonal dari titik D ke B. Yang keempat yaitu mempunyai satu simetri lipat, yang berarti kita bisa melipat layang-layang dengan satu lipatan. Misalnya dari titik A DC kita lipat ke titik A BC gitu. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai trapesium. Nah, trapesium ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan juga trapesium sembarang. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu trapesium siku-siku. Nah, ini adalah gambar dari trapesium siku-siku. Nah, trapesium siku-siku ini memiliki sifat-sifat. Yang pertama yaitu sisi yang berhadapan tidak sama panjang. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sisi DC, sementara panjang sisi DA berbeda juga dengan panjang sisi CD. Nah, untuk sifat yang kedua yaitu memiliki sudut siku-siku. Nah, kita tadi udah tahu ya bahwa sudut siku-siku itu
memiliki derajat 90 derajat. Lalu untuk sifat yang ketiga yaitu tidak memiliki simetri lipat. Nah, dikarenakan panjang dari trapesium suku-suku ini berbeda, jadi tidak bisa atau tidak memiliki simetri lipat. Yang terakhir yaitu memiliki simetri putar yaitu 360 derajat. Trapesium sama kaki, ini adalah gambar dari trapesium sama kaki. Nah, trapesium sama kaki ini memiliki sifat yaitu memiliki dua sisi yang sama panjang, mempunyai sepasang sudut yang sama besar, kedua diagonal saling tegak lurus, dan mempunyai satu simetri lipat. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai trapesium sembarang. Ini adalah gambar dari trapesium sembarang. Nah, trapesium sembarang ini memiliki sifat yaitu keempat sisinya memiliki panjang yang berbeda. Nah, bisa dilihat ya, keempat sisinya memiliki panjang yang berbeda, lalu panjang diagonalnya pun berbeda, tidak mempunyai simetri lipat. Simetri putarnya yaitu 360 derajat. Yang terakhir, penjelasan dari Ibu Anggun. Assalamualaikum semuanya, gimana? Masih semangat kan belajar matematikanya? Harus semangat dong, karena sekarang kita akan membahas mengenai pengelompokan bangun datar. Yang pertama ada segitiga dan persegi 4. Yang pertama ada segitiga sama kaki, dimana sifat dari segitiga sama kaki ini yaitu memiliki 3 sisi, dimana sepasang sisinya sama panjang, lalu memiliki 3 sudut, dan memiliki satu simetri lipat dan satu simetri putar. Yang selanjutnya ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini memiliki sifat yaitu memiliki 3 sisi, dimana ketiga sisinya sama panjang, dan memiliki 3 sudut, dan ketiga sudut itu sama besar, memiliki 3 simetri lipat dan 3 simetri putar. Lalu ada segitiga siku-siku. Sifat dari segitiga siku-siku ini memiliki 3 sisi, di mana panjang ketiga sisi tersebut berbeda dan memiliki 3 sudut, dan ketiga sudut itu pun berbeda besarnya, tidak memiliki simetri lipat dan memiliki satu simetri putar. Selanjutnya ada segi 4. Yang pertama ada persegi, dimana sifat dari persegi ini memiliki 4 sisi, yang keempat sisinya sama panjang dan memiliki 4 sudut, dimana besar dari keempat sudutnya itu sama besar yaitu 90 derajat, memiliki 4 simetri lipat dan 4 simetri putar. Lalu ada persegi panjang. Persegi panjang itu sifatnya memiliki 4 sisi, di mana kedua sisi yang berhadapan ini sama panjang dan memiliki 4 sudut yang sama besar, memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Lalu ada trapesium, di mana sifat dari trapesium ini sendiri yaitu memiliki 4 sisi, yang kedua diagonalnya sama panjang, dan memiliki 4 sudut, di mana kedua sudut yang berhadapan memiliki besar yang sama, memiliki satu simetri lipat dan satu simetri putar. Lalu ada jejar genjang. Sifat dari jejar genjang yaitu memiliki 4 sisi, dan sisi yang berhadapan ini dan ini sama panjang, dan memiliki 4 sudut, di mana sudut yang berhadapan memiliki besar yang sama, tidak memiliki simetri lipat dan memiliki satu simetri putar. Lalu ada belah ketupat. Sifat dari belah ketupat ini yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang dan memiliki 4 sudut, memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Lalu yang terakhir ada layang-layang. Sifat dari layang-layang ini yaitu memiliki 4 sisi, di mana sisi yang berdekatan memiliki panjang yang sama dan memiliki 4 sudut, memiliki satu simetri lipat dan satu simetri putar. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.